kita awali dengan bersama-sama membaca doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bersalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita semuanya bisa berkumpul kembali dalam kegiatan belajar mengajar dalam pelajaran fikih. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang toharoh. Ya. Sebelumnya kita juga pernah mempelajari di minggu yang lalu. Ya. Coba masih ingat nggak kemarin kita mempelajari tentang apa? Ya. Namun kemarin kita hanya baru perkenalan saja, ya, tidak kita langsung ke materi. Hari ini kita akan langsung ke materi, ya, yaitu kita akan mempelajari tentang toharoh, ya. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya absen dulu, ya, mohon maaf. Oke, Saiful hadir ya. Kalau laki-laki tolong kalian ucapkan hadir. Kalau perempuan hadiroh, ya, gitu. Ulangi, Saiful Hadir. Ajmi Hadir. Kemudian Akbar Hadir. ya. Kemudian Najma. Hadir. Oke ya, semuanya hadir ya. Ada yang nggak sekolah hari ini? Ada. Nah, kenapa nggak masuk si Akbar? Kenapa nggak masuk? Akbar hadir ya. Ya, si Firdaus kenapa nggak masuk? Sakit. Main bola. Ya. Kok main bola kan hari ini masuk? Kenapa nggak sekolah? Males. Ya. Kalian jangan sampai seperti Firdaus ya. Jangan sampai malas. Kalian harus hadir. Ya. Oke. Tadi pagi kalian sholat subuh? Ada yang nggak sholat subuh? Ayo, jujur. Ada yang nggak sholat subuh nggak? Acungkan tangannya. Iya, kamu Rian ya. Rian kenapa nggak sholat subuh? Tidur. Hah? Tidur ya Allah ya. Apa nggak dengar ya? Ajar itu kan ada as-sholatu khairum minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Kalau Rian tidur lebih baik daripada sholat ya. Gitu. Jangan begitu ya Rian ya. Gitu. Nanti untuk kedepannya besok-besok ya di lain waktu harus rajin-rajin melaksanakan sholat wajib ya, terutama yang subuh ya, yang susah. Oke ya. Tapi semuanya sholat subuh ya. Oke ya. Dan tadi pagi ngaji? Oke ya. Sholat 5 waktu jangan lupa harus dikerjakan dan wajib dikerjakan ya. Gitu. Kemudian ngaji Al-Quran juga sama ya. Oke. Hari ini kita akan mempelajari tentang toharoh ya. Sebelum Bapak akan menyampaikan tentang yaitu seputar toharoh, mungkin di sini ada pernah mengetahui atau mendengar kata toharoh? Silakan, ada yang tahu tentang toharoh? Ada? Oke. Apa yang dimaksud dengan toharoh? Bersuci dari najis. Bersuci dari najis. Oke, betul ya. Ada lagi yang lain? Ada? Ada nggak kira-kira? Oke. Ada? Ya, oke ya. Toharoh betul. Boleh bisa disebut bersuci dari najis ya, ataupun bersih ya. Gitu. Kita lihat, silakan kalian lihat di di fokus ya. Tuh. Secara pengertian, menurut bahasa, toharoh artinya bersuci atau bersih ya. Tetapi secara pengertian istilahnya adalah membersihkan diri dari pakaian dan tempat dari najis dan hadas ya. Gitu. Jadi toharoh itu diartikan sebagai membersihkan diri dari pakaian dan tempat dari najis dan hadas. Fungsinya untuk apa? Untuk melaksanakan segala ibadah kepada Allah ya. Kenapa kita harus bersuci? Kenapa kita harus bersih?
karena berdasarkan dalil dari Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 222 ya. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang bersuci ya. Nah, maka kita sebagai hamba Allah, sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman, kita harus bersuci. Apakah bersuci itu hanya untuk sholat? Apakah bersuci itu hanya untuk beribadah? Tidak ya. Dalam keseharian juga kita harus bersuci. Apa yang terjadi kalau kita enggak bersuci? Ya, contoh umpamanya ya, kalau si Ajmi tadi pagi enggak mandi, apa yang terjadi? Badannya bau. Apakah si Nopal mau ya mendekat si Ajmi? Tidak, mungkin si Nopal nggak mau karena bau. Apalagi kalau umpamanya kalian di kobongnya, umpamanya kobongnya berantakan, kobongnya kotor, di depan kalian nyaman nggak kira-kira? Nah, makanya ya, salah satu fungsi kita bersuci atau hidup bersih adalah untuk kenyamanan kita dalam beraktivitas atau menjalani kehidupan kita sehari-harinya ya. Gitu. Badan kita juga harus bersih, pakaian juga harus bersih ya. Kemudian tempat tinggal dan lingkungan kita juga harus bersih gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya najis ya. Pengertian najis adalah kotoran yang melekat pada badan dan benda yang wajib disucikan. Nih ya, itu. Oke, najis tadi merupakan kotoran yang melekat pada badan kita, pada pakaian kita atau tempat kita. Nah, kira-kira apa saja yang memang termasuk ke dalam najis? Yo, sebutkan. Ya, air kencing, apalagi? Kotoran hewan, apalagi? Kotoran manusia. Kotoran manusia, ya boleh. Apalagi kira-kira? Anjing. Apa yang termasuk najis? Darah. Darah, ya. Apalagi? Muntah, ya. Nah, itu merupakan yang termasuk ke dalam najis. Najis bisa menempel di badan kita, bisa menempel di pakaian kita, bisa menempel juga di tempat tinggal kita. Ya, kemudian bagaimana ketika kita terkena najis? Apa yang harus kita lakukan? Nah, ya nanti kita akan bahas di acara ya. Ya, kalau tidak saya simpulkan ya, bahwa toharo itu secara bahasa artinya suci ataupun bersih. Sedangkan menurut istilah toharo adalah cara membersihkan dari najis dan hadas untuk diperbolehkannya ibadah kepada Allah, seperti mengerjakan sholat, membaca Al-Quran dan lain sebagainya, ya gitu. Sebelumnya kita berikan kalian tugasnya adalah setelah ini saya akan bagi kelompok, kemudian saya juga akan memberikan tugas masing-masing kelompok dan juga kalian akan mempresentasikan hasil dari kelompok kalian. Oke ya. Nah, saya akan bagikan kertas ini ya, di mana nanti kertas ini akan sesuai kelompoknya masing-masing ya, gitu. Oke, saya hanya kasih ini saja. Perempuannya 2. Cut aja, Cok. Cut aja. Cut. Enggak, ini harus bagian ini. Ayo. Dulu lama Cok. Yuk. Oke, sekarang kamu di sini, bilang sini. Ya. Yang benar. Ini. Itu berapa? 3 ya? Gitu kamu dia. Oh, ini udah.
Oke. Selanjutnya next aja tuh. Ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 2. Kemudian ini kelompok 3 ini ya. 4 orang ya. Kelompok 3. Ini kelompok 4, ini kelompok 5, ini kelompok 6 ya. Nah, tugas kelompok 1 nanti kalian tulis di kertas itu ya, pengertian toharoh secara bahasa dan secara istilah, dan juga berikan dalil yang mengenai tentang tugasnya sudah diberikan kepada kelompok masing-masing. Silahkan dikerjakan sekarang. Boleh langsung balik padang, ya. Silahkan langsung aja. Secara kelompok ya, kamu boleh pindah sini, kamu juga boleh pindah sini, ya. Itu ke sana, ya. Oke, silakan kelompok 1 kayak tadi ya. Pengertian bahasanya istilahnya. Nih, 3 nih. Najis adalah kita. Makanya tadi kalian catat ya. Dan yang ketiga adalah najis mubalaghah. Najis yang berat cara menghilangkannya atau berat mensucikannya gitu. Contohnya adalah najis babi dan juga najis anjing. Bagaimana cara menghilangkannya? Adalah membasuh sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur dengan tanah. Oke, itu saja yang kita dapat pelajari hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup pembelajaran ini dengan ucapan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Oke, akhirul kalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.